keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong, sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang. Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Masya Allah, ternyata ngobatin penyakit itu bagusnya gampangnya luar biasa. Asal apa? Asal kita tahu yang bikin masalah apa. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Tensinya bisa turun. Apa hubungan dengan kolesterol? Kalau kita mau nilai status kesehatan kita bisa belajar dari buah. Bisa belajar dari buah, nanti saya ajarin caranya. Mungkin Anda kalau tanya, dokter praktek di mana? Saya nggak praktek lagi. Ya, saya emang nggak praktek lagi, karena emang kegelisahan saya adalah melihat luar biasanya fenomena penyakit di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Di sini mungkin mirip-mirip lah ya mungkin. Yang akhirnya saya katakan ini tidak bisa diselesaikan dari konsep-konsep pengobatan yang ada. Yaitu pengobatan konvensional atau pengobatan modern seperti ini. Artinya apa? Pasti ada tuntunan dalam Islam yang mengatur ini semua, sehingga harusnya umat Islam menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling sehat. Kalau apa? Kalau follow the rules, kalau ngikutin rulesnya. Kalau rules ini tidak diikutin, pasti muncul masalah. Ini yang saya coba tadaburi, ternyata Masya Allah, ternyata ngobatin penyakit itu bagusnya gampangnya luar biasa. Asal apa? Asal kita tahu yang bikin masalah apa. Jadi selama ini, ya saya pribadi karena dulu sekolah dokter 6 tahun, tapi ada satu hal di sana yang menurut saya kurang, karena dokter nggak diajarin ilmu gizi. Dokter hanya 2 SKS diajarkan ilmu gizinya, tapi itu pun cuma numpang lewat aja. Jadi kalau kita mentadaburi berbagai macam hal yang Allah ciptakan, atau saya sebutnya produk ciptaan Allah, habis sekali itu subhanallah akan banyak sekali tanda-tanda tadi yang kita bisa lihat. Contoh, iseng gitu kan? Tidak mungkin juga, maaf, iseng Allah menciptakan pare ini rasanya pahit, gitu loh. Nggak mungkin juga iseng Allah menciptakan terong ini warnanya ungu. Coba lihat, makanya petani itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu zakat, petani itu paling besar zakatnya. Kenapa? Karena modal nanam biji doang, ya kan? Dia ambil bijinya, kalau biji pari, biji terong ditanam, tutup pakai tanah, kasih air. Tapi siapa yang tumbuhkan? Akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, daunnya. Oh, tumbuhkan semua. Sehingga petani itu zakatnya lebih besar, karena kontribusi dia nggak banyak. Petani tidak bisa menciptakan rasa pahit di sini. Allah yang menciptakan rasa pahitnya. Seperti itu. Petani nggak bisa menciptakan katakanlah air dalam timun seperti ini. Allah yang menciptakan air di dalamnya. Tidak bisa. Tomat berwarna merah kayak begini, Allah yang ciptakan ini menjadi merah. Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Kenapa Allah kasih ada rasa pahit, ada rasa kecut, ada rasa katakanlah seperti rasa wortel kayak begini, atau rasa sayur kayak begini. Semua ada maksud. Pasti semua ada maksud. Dan disitulah akhirnya perenungan saya itu mulai terus saya rasakan, oh ternyata saat ini kalau boleh saya katakan, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah manusia nggak ngerti lagi apa yang dimakan. Sedangkan begini, logika sederhana gini sekalian. Kalau Anda beli mobil, sebulan mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota kalau kita beli, ya pasti Toyota atau pabrik Toyota bikin spare partnya, gitu loh. Pasti mobil Toyota bikin spare partnya. Nggak mungkin nggak. Ada radiatornya lah, ada bannya lah, ada pelek lah, macam-macam lah. Saya nggak paham. Manusia Allah ciptakan apa? Apa fungsi atau peran manusia? Jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami jadikan atau ciptakan manusia itu beribadah untuk menyembah Allah. Gak ada yang lain. Yang kedua apa? Khalifah fil ard. Khalifah itu gagah, ya, badannya kuat, nggak sakit-sakitan. Batuk musim dingin sedikit salah musim panas sedikit salah musim, rambutan datang salah, durian datang salah, duku datang salah, semua salah. Di Indonesia kayak begitu. Jadi rambutan disalahkan, jangan makan rambutan nanti batuk pilek. Salah siapa? Nggak ada salah rambutan. Hujan datang, anak-anak malah nggak disuruh mandi hujan. Justru malah Nabi SAW ketika musim hujan atau mungkin datang hujan, beliau membuka penutup kepala beliau. Dibuka semua, lalu katakan ini rahmat dari Allah yang baru saja turun dari langit.
Makanya sebenarnya kalau Anda ada kesempatan hujan-hujanan, jangan pakai payung. Jangan pakai payung. Justru malah kan begini, saya punya teman, beliau ini seorang ustadz juga lah di daerah Pekanbaru. Beliau ngobatin pasien-pasien yang kena schizofren ya, gila atau narkoba. Salah satu terapinya lah mandi hujan. Salah satu terapinya mandi hujan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, situ Allah katakan apa? Hujan itu rahmat. Dia menghilangkan kesedihan. Dia menghilangkan kegalauan. Itu baru satu saja. Ya seperti. Jadi kalau lagi hujan, mandi hujan aja. Tensinya bisa turun. Kena dingin kan? Itu baru satu. Nah kita akan bahas. Dan ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Kalau apa? Kalau kita benar-benar paham ya. Kita paham, oh ternyata yang jadi masalah selama ini apa? Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Ada satu yang kita lupa. Apa itu? Bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian bukanlah bermula dari fisik, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kita lihat dari sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kata Nabi apa? Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ini kata kunci dasarnya. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kata Nabi apa? Kalau dia baik, iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Itu dasarnya dulu. Ya. Kolbu itu dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau nggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang kena kolesterol tinggi, Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa, apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya, syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat, contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan, ini contoh aja. Misalkan ya, ini ada, ini siapin panitia nih, Masya Allah, lihat, sedap sekali nih. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya, salah satu beras yang paling saya suka, karena dia memang seratnya masih tinggi, dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya, ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda, ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih. Makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya, meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya. Ini nih, makanan sehat. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak kelapa, minyak sawit maaf, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, nggak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya penodaan. Penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, Bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini nggak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu Bapak sekalian merasa bersalah. Cuman karena terus-menerus dilanggar, nggak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan nggak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip. Mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Pikirnya udah jalan. Kalau tadi Bapak Ibu baca,
atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Quran tadi, surat Abasa tadi, kan di situ ada falyanzuril insana ila ta'amih anna sobabna ma'asobba. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya, segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang, ya Masya Allah, kadang-kadang saya itu kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang, ya teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zainul Akbar situ, sembunyi sama dia. Ada Dr. Zainul. Saya bilang, ngapain juga? Lah, ente punya badan sendiri, Anda makan sehat, saya nggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, Tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong. Sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya, salahnya orang zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing, kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sekarang nanti, insya Allah kita mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah sempatkan waktunya sehingga kita ngerti sebenarnya cara ngobati itu gampang, asal apa kita ngerti. Dan ada banyak orang bilang sama saya, ngapain ikutin Jalul Akbar, repot bener. Ya di sini ada tempe nggak? Mana tempe? Oh nggak ada tempe. Ini tempe paling keren yang saya pernah temuin. Biasa pakai daun pisang. Jadi ada yang bilang begini, ya, ngapain repot banget ikut Jalul Akbar? Dia bilang gitu. Makan tempe, makan kurma, makan aja gorengan hari. Di Indonesia kayak begitu kan? Silakan, tafadhol, saya bilang silakan aja. Tapi ingat, itu punya titik maksimalnya. Sampai pada suatu titik dia nggak bisa ngomong lagi, muncullah penyakit, gitu loh. Kemarin seorang ustadz, saya nggak usah sebutin siapa lah. Dia bilang, ustadz, kurangilah makan nasi, saya bilang sama dia kan. Apa nikmat dari Allah, dia bilang. Pantol, silakan. Saya ketawa aja. Macam-macam dia punya hujah-hujah. Dia kan sudah tiba-tiba saya dapat laporan, dok, mau konsul nih, dia bilang. Kenapa? Ini lab saya begini. Ternyata glukosanya sudah hampir 300, HbA1c-nya merupakan salah satu indikator diabetes sudah positif, glukosa puasanya sudah positif. Ya sudah, mau diapain lagi? Gitu loh. Jadi ingat, tubuh tidak bisa ngomel, bisa dibohongin, boskan. Nah, pertanyaannya, apa hubungan dengan hati tadi? Kalau Bapak Ibu dengarkan tadi kalimat atau mungkin bacaan Al-Quran tadi, Allah sebenarnya sudah memerintahkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Kalau makan itu ada 3 poinnya. Harus halal, harus baik, toyib ya, dan dia nggak boleh berlebihan. Contoh, kurma sehat. Tapi satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Betul kan? Madu sehat, tapi satu hari minum madu 1 liter nggak baik juga. Berlebihan kan? Naik yang kedua, toyib. Banyak orang sekarang nggak paham makna toyib. Toyib itu kalau bagi saya, Bapak sekalian, semakin tidak banyak pengolahan, semakin fresh dari buminya Allah, itulah toyib. Kalau sudah macam-macam ditambahkan bahan tambahan pangan sintetik lah segala macam, apalagi dikemas berlebihan, nggak bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau contohnya begini ya, kalau Anda misalkan minum atau makan minum air kelapa kayak begini, kapan waktu terbaik minum air kelapa? Ketika dipetik dari pohon, potong, langsung minum. Itu waktu terbaik. Kalau ada pohonnya, kita nggak punya pohonnya. Sama juga dengan buah. Buah kayak begini, rahmatnya Allah kepada buah ini apa? Dari tangkainya, kan gitu kan? Dari tangkainya. Ketika tangkai ini lepas, maka oksigen datang, teroksidasi dia. Seperti itu. Makanya kalau kita mau nilai status kesehatan kita, sebenarnya bisa belajar dari buah, bisa belajar dari buah. Nanti saya ajarin caranya, ya. Jadi Bapak sekalian, subhanallahnya itu
banyak yang tadi saya katakan. Jadi semakin tidak baik pengolahannya pada yang kita makan, semakin sehat tubuh kita. Itu dulu. Jadi kalau dan tubuh kita itu diberikan Allah kemampuan apa? Kemampuan untuk merecovery dirinya sendiri. Baik, saya cerita satu biar seru-seruan dikit. Kalau kita lihat, nanti saya loncat-loncat aja ya. Bapak Ibu kalau pernah membaca manusia itu Allah ciptakan dari apa? Tanah kan? Lihat. Dalam surat Al-Mu'minun, surat itu bunyinya apa? Yang Allah ciptakan, jadi bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari tanah, kata Allah. Maka kalau dibongkar lagi manusia kita ini sekarang, maka nanti akan kelihatan elektron aja tuh. Elektron berpasangan gitu kan. Kemudian lagi kalau lihat lagi naik ke atas lagi, ada kita mengenal gen. Gen itu pertanyaannya apa bahan baku gen? Apa bahan baku gen untuk menyusun gen tadi? Jawabannya cuma satu, asam amino. Itu baru satu. Jawabannya adalah asam amino. Dan pertanyaannya, bagaimana Allah memberikan kepada kita, ya, bagaimana Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya tadi, supaya apa? Kita bisa mengasup asam amino tadi. Jawabannya sederhana. Contoh begini, kalau Bapak Ibu, misalkan kita semua diperintah Allah, wahai hambaku, makanlah sayur ini, atau sayur ini, misalkan, atau daun-daun, 3 daun, 1, 2, 3. Repot kita. Ya. Terus bagaimana kita bisa mengkonsumsi daun ini lebih baik, atau mungkin tanpa mengkonsumsi daunnya kita mendapatkan, jadi isi daun ini apa? Ya asam amino kan? Baik, bagaimana caranya? Allah katakan dalam surat An-Nahl, Allah katakan apa? Kami wahyukan. Lihat kata Allah. Dan kalau kita lihat situ kata Allah situ apa? Jadi ada satu tentaranya Allah yang bertugas untuk, jadi kalau Bapak Ibu lihat misalkan pohon, ini pohon. Ada akarnya, ada tanahnya di sini. Ada tanah di sini, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Pohon ini menyerap isi tanah. Naik ke atas berupa batang, dari batang dipompa-pompa tadi, kemudian menjadi daun dan akhirnya berbuah, menjadi buah. Jadi isi dari pohon itu ada di kuncupnya. Isi dari pohon itu, isi dari tanah itu ada pada apa? Ada buahnya. Maka Allah perintahkan tentaranya menyedot isi tanah, ya, di kuncupnya tadi. Tentara itu namanya apa? Lebah. Bukan madu, madu produknya. Tentara tadi namanya lebah. Dia mengisap. Jadi isi madu itu apa? Madu itu isinya apa? Orang tahu cuma glukosa, tapi madu itu isinya asam amino. Coba baca penelitiannya. Itu sebabnya Nabi sampai memberikan janjinya kepada kita. Kata Nabi apa? Asyifa'u fi salasatin, syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitin nar. Syifa itu, kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Minum madu. Yang kedua berbekam, yang ketiga jadi dalam madu itu ada janjinya Allah. Kenapa? Asam amino di sini. Baru satu kan? Subhanallah kan, kita lihat tanda-tanda jelas sekali. Nah sekarang kita lihat lagi. Terlindungi nggak dengan baik madu tadi? Terlindungi, lebah, jaga dia baik-baik, penjagaan yang sangat ketat. Jangan main-main kalau mau ngerusak dia. Ya, itu asam amino. Kita lihat lagi bos sekalian. Masya Allah, akhirnya apa? Saya mencoba mentadaburi. Ini biasa gitu tanda-tanda ini. Sehingga apa? Setiap sesuatu yang Allah lindungi dengan baik, bos sekalian, biasanya isinya penting. Madu Allah lindungi dengan lebah tadi, dengan kekuatan jamaah mereka yang luar biasa. Isinya apa? Asam amino. Tinggal buka aja penelitian tentang madu, tentang honey itu. Lihat lagi apa yang Allah ciptakan. Allah juga menciptakan satu produk asam amino terbaik. Namanya apa? Kurma. Kurma isinya glukosa. 75% isinya gula buah. Tapi isi sebenarnya dia juga asam amino. Ya, itu yang kedua. Nah, kita lihat lagi. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan, ya, Allah ciptakan dia terlindungi dengan baik, biasanya isinya penting. Ada satu produk asam amino yang luar biasa, ya, yang Allah ciptakan di bumi Indonesia juga di sini, yang terlindungi dengan serat, terlindungi dengan batoknya, terlindungi dengan dagingnya. Produk tersebut namanya apa?